Jakarta di pagi hari ya teman-teman ya, jam 9. Ini jalan apa? Jalan Pasar Senen. Bener enggak? Oh bukan. Ini jalan Gunung Sahari. Nah ini saya mau ke arah Pasar Senen teman-teman. Kondisinya seperti ini ya. Kalau dibilang macet, kalau pagi sih nggak terlalu macet lah ya. Oke. Satu hal yang saya temukan kalau di Jakarta itu toko-toko kecil kayak gini tuh masih bertahan teman-teman. Kalau di Surabaya kok rata-rata udah jadi ruko semua ya. Oh ini deket pasar mungkin. Ah ini kan pasarnya ya. Oke kita naik jembatan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 17 ya, tanggal 17 April, hari Kamis teman-teman. Kita sekarang mau pulang ya dari Jakarta menuju Surabaya. Wih, saya udah 2 hari di Jakarta gitu ya. And I'm begin to like this city. Saya mulai suka ya sama kota ini gitu ya. Karena makanannya enak-enak teman-teman. Oke sebelum kita mulai video kita untuk episode kali ini, saya mau ucapkan teman-teman, semoga teman-teman dalam kondisi yang terbaik ya, sehat-sehat selalu, tidak kekurangan suatu apapun, apa aja yang direncanakan dibuat berhasil. Oke teman-teman, ya teman-teman, hari ini kita akan bikin episode yang spesial teman-teman, karena saya mau challenge myself gitu ya, tidak tahu kuat apa enggak. Kita mau bikin endurance ya teman-teman ya. Jadi saya akan nyetir dari Surabaya saya akan nyetir dari Jakarta ke Surabaya ya, pokoknya non-stop ya teman-teman ya. Jadi ya sambil istirahat pastinya, cuman kita tidak akan berhenti di suatu kota apapun, dan kita akan lanjut jalan terus ya teman-teman ya. Ikuti terus keseruannya hari ini, kita akan saksikan sama-sama ya. Karena perjalanan hari ini tuh akan memakan waktu sekitar ya 24 jam mungkin ya. 24 jam sebetulnya kalau di map sih cuman 17 jam, tapi kan nggak mungkin nggak berhenti ya, pasti ada berhentinya gitu ya. Jakarta jam 12 malam ini masih ada yang keluar teman-teman ya. Tuh masih ada yang isi bensin juga. Jadi ya kita juga kudu hati-hati teman-teman. Sekarang kita mengarah ke arah Klender ini teman-teman ya. Nah ini pertama kalinya saya lewat sini kayaknya, atau kemarin kita juga lewat sini ya. Iya kayaknya kemarin kita lewat sini deh waktu kita datang ya. Nah oh enggak, kita kan dari Bogor ya kemarin ya, jadi nggak lewat sini. Ini kan Jakarta Timur ya kan. Nah kemarin kan kita lewat dari Jakarta Selatan. Saya sudah master. Enggak teman, bercanda.
Oke, ini kita akan menempuh perjalanan 10 jam ke arah Semarang ya teman-teman ya, pemberhentian kita yang pertama. Semoga tidak terlalu rame ya jalannya ya. Saya ini ngambil malam karena saya ini khawatir kalau macet teman-teman di daerah Jawa Barat ini ya kan. Kalau Bekasi gitu kan suka macet ya teman-teman ya. Nah, saya berangkat tengah malam ini dengan tujuan itu untuk mengurangi tingkat kemacetan di jalan teman-teman ya. Jadi semoga kita bisa memotong waktu cukup signifikan ya gitu. Nah, kita juga harus hati-hati juga karena tidak menutup kemungkinan meskipun jalan malam itu lebih dingin ya, less stress gitu ya, tapi juga kadang-kadang itu trafficnya juga ngawur gitu ya teman-teman ya. Nah gitu, jadi kita memang kudu hati-hati, apalagi pandangan kita juga lebih terbatas ya kalau misalnya malam hari gitu ya. Gitu teman-teman, yuk sama-sama ya kita mengarah ke Surabaya teman-teman. Udah kangen pulang nih. Belum apa-apa udah hujan nih teman-teman. Ya udahlah, kita pakai jas hujan dulu. Kita simpen kameranya. Nanti kalau sudah hujannya berhenti, kita nyalain lagi ya. Yuk. Nah, kita pagi ini ada di ini ya, headquarternya Jotun, sama seperti di helm saya teman-teman ya. Saya sempatkan waktu untuk saya bisa mampir di sini karena perusahaan ini juga salah satu bagian dari hidup saya, dan ya saya pengen ngeliat, kebetulan kita ke barat, pengen lihat gitu ya, karena saya nggak yakin bisa dapat kesempatan ini lagi gitu. Jadi ya sekalian jalan, sekalian kita mampir dan pamitan untuk yang terakhir kali ya. Nanti saya ceritain deh. Yuk. Jam 1.51 teman-teman. Kita balik lagi ke arah Pantura ya. Semoga suaranya kedengeran karena mic-nya di depan dan saya nggak pakai mic internal. Gitu ya, kita ASMR aja lah. Di belakang gelap ya, nggak kelihatan apa-apa ya. Masih di Bekasi ya teman-teman ya. Sampai di sini hujan masih belum berhenti ya teman-teman ya. Jadi terpaksa media mode saya masukkan ke dalam tas biar nggak rusak ya teman-teman. Hujannya deras banget dari keluar Jakarta sampai di Bekasi. Waduh, udah gelap, hujannya deras banget. Jadi ya terpaksa kita harus ekstra hati-hati ya teman-teman ya. Jam 2.45 teman-teman, kita sudah sampai di Cikampek ya. Di sini hujan lagi ternyata. Kita nggak sempat pasang mic. Jalan terus teman-teman. Nah, saya mau cerita tentang Jotun itu ya teman-teman ya. Nah, saya itu sudah keluar dari perusahaan itu mungkin dari tahun 2014 akhir mungkin ya. Jadi sampai sekarang itu sekitar 11 tahun sudah berlalu dari terakhir kali saya keluar dari Jotun Indonesia itu. Cuman saya kan rekrutmennya dari Jakarta, tapi saya penempatan di Surabaya. Waktu saya keluar saya belum sempet untuk kembali lagi ke Jakarta, jadi belum pernah lah saya ada proper goodbye gitu ya. Jotun tuh sebuah bagian dari hidup saya gitu loh. Sebuah perusahaan yang ya yang bikin hidup saya jadi lebih menyenangkan, yang ya punya jasa banyak lah. Jadi meninggalkan Jotun itu buat saya sesuatu yang berat. Teman-teman punya nggak kesan seperti itu di tempat kerjaan teman-teman dulu gitu ya? Boleh di-share di kolom komentar ya teman-teman ya. Ini saya nggak tahu di mana nih teman-teman, tapi teman-teman bisa lihat ya di sebelah kanan kita itu kan macet sekali teman-teman. Jadi saya sudah jalan beberapa kilo itu dan sepertinya macetnya seperti ini, padat seperti ini teman-teman ya. Ada yang tahu nggak ini di mana ya? Sudah jam 3:30 ya teman-teman ya. Kita sudah ada di Subang ini. Saya isi bensin dulu deh. Terima kasih Pak.
Selamat pagi teman-teman. Sekarang udah jam 4 lebih 10. Kita ada di mana ini? Desa Sukra. Ya, di Sukra ya teman-teman ya. Ada berita buruk sih teman-teman. Jadi tadi waktu di Subah itu kayak kan kita ngisi bensin kan. Kayaknya saya lupa nutup sling bag. Akibatnya media mod saya jatuh dan diinjak sama truk. Jadi mungkin sisa perjalanan hari ini akan kita voice over aja lah ya. Malah dari awal mungkin ya. Ya. Kalau gitu kita mau ngeres dulu teman-teman. 4 jam kita driving. Belum sempat ngeres ya. Dari tadi hujan. Kita keluar Jakarta itu hujan sampai sekarang hujan ini aja masih gerimis rintik-rintik. Udah. Ngeres dulu ya teman-teman ya. Untuk kondisi jalan di sini sih. Seperti ini kondisi jalannya. Rame aja. Banyak truk-truk besar hari ini ya. Dari awal Jakarta sampai Bekasi, kemudian sekarang kita sudah di Indramayu ya teman-teman ya, jam 5 pagi teman-teman. Hujan tidak pernah berhenti teman-teman ya. Ya rintik-rintik tapi konstan teman-teman. Kadang-kadang juga kenceng, tapi ini sepertinya langit lagi ngasih ujian ke kita gitu ya teman-teman ya. Ya seperti yang teman-teman barusan lihat ya kan, media mod kita kegiles sama truk. Jadi ya sudahlah, mau diapain juga ya kan, karena kita juga capek, otak kita udah tidak bisa bekerja dengan baik, jadi lupa kita ini untuk ngeresletingin ini ya seat back-nya lagi itu ya. Kita sekarang ada di perjalanan ya, gelap seperti ini teman-teman di daerah Indramayu. Saya nggak tahu Indramayu sebelah mana, sepertinya ini cuman jalur lintas aja ya teman-teman ya. Di titik ini saya sudah ngerasa sedih banget ya kan, capek ya kan, ngantuk juga karena kan jam-jam segini kan kritikal banget ya teman-teman ya. Tapi saya ngerasain saya nggak boleh berhenti lah, saya harus terus jalan. Selamat pagi teman-teman. Akhirnya bisa lihat matahari lagi ya. Widih, seneng banget loh kalau bisa ngeliat matahari itu. Apalagi di pinggir sawah gitu ya, kabut masih tipis-tipis dan jalannya masih di pantura lurus gitu. Jadi syahdu banget gitu teman-teman ya. Hati jadi tenang gitu ya. Semangat jadi kumpul lagi. Sudah masuk di Palimanan nih teman-teman ya, lurus ini ke kota Cirebon nih. Sekarang jam 6.05 atau jam 7 pagi ya teman-teman ya. Buat yang nggak dengar apa yang barusan saya katakan, saya cuma bilang kalau saya itu barusan tidur teman-teman sebelum jadi anom tadi ya. Jadi setelah keluar dari Indramayu saya nggak tahu di mana, saya ngeliat ada teras orang, di depan ada balai gitu, saya langsung melipir ya kan, dan langsung tidur di sana. Wah enak banget. Sekitar 50 menit sampai 1 jam saya merem gitu teman-teman. Lumayan lah ya buat ngisi tenaga kita untuk riding terus gitu ya. Sebetulnya nggak capek banget, tetapi karena kemarin malam kita nggak tidur sama sekali, akhirnya paginya sudah kayak zombie gitu teman-teman. Ya, untuk kota Palimanan sendiri untuk pagi hari ini juga nggak terlalu rame, lancar-lancar aja. Mungkin banyak orang yang sekolah, orang sudah mulai beraktivitas gitu ya. Jadi ya kondisinya lancar aja seperti ini teman-teman. Kehidupan di Jakarta itu mungkin memang keras sekali ya teman-teman ya. Makanya saya itu cukup kagum dengan orang-orang yang bisa survive di Jakarta. Apalagi kalau teman-teman berasal dari daerah gitu ya. Maksud saya di luar Jakarta. Kalian merantau di Jakarta dan kalian bisa sukses dengan gaya hidup di Jakarta, dengan kerasnya hidup di Jakarta. Wah, saya salut banget tuh teman-teman.
Karena saya tahu pastilah di Jakarta itu hidupnya keras ya kan, apa-apa juga nggak murah, tapi kalian bisa sampai survive dengan skill yang kalian punya. Wah, kalian luar biasa banget teman-teman. Saya ngeliat kemarin di Bandung, di Jakarta, waktu banyak teman-teman yang saling serobot di jalan. Saya yakin mereka saling serobot itu bukan karena keinginan mereka, tapi karena kehidupan yang keras itu sudah menempa mereka jadi kayak gitu. Ya kalau dibilang kasihan ya kasihan, tetapi saya lebih banyak salut lah daripada kasihannya, karena perjuangan kalian pasti nggak gampang ya teman-teman ya, hidup di Jakarta ya. Semangat ya teman-teman ya. Kita kayaknya udah sampai di Brebes ya teman-teman. Cuman nggak tahu Brebes yang di mana. Kayaknya sudah exit Brebes kayaknya. Dan bentar lagi kita akan masuk Tegal. Ini kotor banget. Banyak truk ya. Ya biasa lah ya, kalau lewat Pantura ini pasti lawannya truk-truk dan muka bisa cemong-cemong ini. Mata kita udah ngantuk nih teman-teman. Cuman rencananya sih mau istirahat di Semarang aja ya. Soalnya nanti malam saya juga ternyata ada kelas, harus ikut Zoom. Jadi ya nanti kita istirahat aja, begitu selesai Zoom langsung kita jalan lagi gitu ya. Jadi kan sekalian bisa mandi-mandi gitu ya kan nggak apa-apa bayar tiket. Tapi yang penting kita bisa istirahatnya nyaman ya kan, aman. Terus kita bisa mandi-mandi dan kita nanti istirahatnya maksimal gitu ya. Nah nanti kita akan lanjutin lagi enduran kita ya. Ya udah gitu aja teman-teman, saya mau minum-minum dulu, mau istirahat juga. Mantap tepos. Jam 8.49 ya teman-teman ya. Kita di Brebes ini, di pusat kotanya ya. Sepertinya kita akan sampai di Semarang sekitar jam setengah 1. Sudah hampir jam 9 teman-teman. Kita sudah sampai di Brebes ini teman-teman ya. Nah di saat ini kondisi saya sudah lumayan capek teman-teman. Fokus saya sudah benar-benar ambyar. Saya lapar ya kan, dan meskipun ini sudah jam 9 pagi tetapi langit masih kelabu ya teman-teman ya. Artinya mendung, anginnya lumayan kenceng, nggak enak juga. Kita kurang tidur. Jadi ya cukup menyita stamina lah perjalanan kali ini ya. Di samping sebelah kanan kita sudah di Rita Supermall teman-teman. Jadi sepertinya ini mall terbesar ya di Brebes ya. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Karena saya kan bukan dari Brebes. Sangat tidak disarankan buat teman-teman yang mau enduran seperti ini. Jadi ya ambil video saya sebagai pelajaran aja teman-teman. Karena kondisi kita lagi benar-benar tidak baik. Kondisi motor juga tidak baik. Dan saya tetap paksain untuk bisa pulang di Surabaya. Jangan ya, jangan. Lepas dari Brebes, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba noleh ke kiri dan kebetulan saya menemukan warung Bu Ira. Nah, teman-teman yang suka video-video touring pasti juga punya tahu lah, kenal lah ya peturing favorit kita semua ya toh. Biasanya mereka makan di situ dan tiduran di balainya gitu ya. Dan saya juga sudah nyobain, makanannya juga enak, murah juga teman-teman. Nasi ayam itu cuma 15.000 ya kan, sudah sama minumnya, dan kita bisa selonjoran gitu lah, ngelurusin badan gitu ya. Cuman nggak enaknya banyak ini ya, serangganya, banyak semut-semutnya gitu. Jadi saya nggak bisa tidur enak. Dan ya udah, saya langsung bangun, saya jalan lagi. Mungkin saya istirahat di sana sekitar 40 menit lah. Nggak sampai tidur sih, cuman ngelurusin badan aja, terus kita jalan lagi gitu teman-teman. Sekarang udah jam 11 ya teman-teman ya. Kita udah ada di Pekalongan. Wih. Jam 11. 1 jam lagi kita udah driving 12 jam ini teman-teman. Asik ngegas teman-teman, kita sekarang sudah sampai di Pekalongan ya. Nah, buat teman-teman yang pernah lihat di video saya sebelumnya, saya itu pernah bilang saya itu nyetir jalur darat paling jauh dari Surabaya ke Pekalongan ya toh. Nah, sekarang kita sudah kembali ke Pekalongan lagi ya, Jawa Tengah ini bos. Pekalongan seperti ini ya teman-teman ya, sudah mulai rame karena
dekat sama Semarang mungkin ya, jadi banyak truk-truk gitu ya, mobil-mobil juga sudah banyak. Jadi kan kota industrinya kan, atau kota ekonomi atau kota bisnisnya itu kan ada di Semarang ya biasanya kayak gitu teman-teman. Tapi Pekalongan juga menyenangkan kayaknya. Teman-teman bisa lihat ya kanan kiri gitu. Oke lah, kota Pekalongan ini juga menyenangkan kok teman-teman. Asik. Update aja teman-teman untuk kondisi motor ya, meskipun kita nyetir dengan kaki sebelah kiri gantung gitu ya, tetapi ya masih oke lah. Untuk kondisi rantai agak memprihatinkan, tapi masih bisa jalan dan nggak bisa kenceng-kenceng karena kondisi rantainya benar-benar memprihatinkan. Bukan karena kurang pelumasan, tapi kayaknya waktu saya nyeretin itu kayaknya ada yang salah deh. Kemudian untuk kondisi ridernya sendiri udah capek teman-teman, beneran capek. Jadi sangat tidak saya sarankan loh teman-teman ya untuk riding sejauh ini dan selama ini tanpa melakukan istirahat. 12 jam sendiri itu kalau dari Surabaya sudah bisa sampai di Bali. Dan ini perjalanan kita masih belum separuh teman-teman. Huyuh. Bisa lewat sini ya teman-teman ya, lewat jalur bawang ya. Sebentar, mana ya ini ya belokannya itu. Ya itu teman-teman ya, Penakalan dan Ijen ya. Sekarang sudah jam 1.54 ya, hampir jam 2. 1.54 kan kita arah keluar ke ini ya. Sekarang kita arah keluar Semarang ya udah. Hampir jam 2 siang ya teman-teman ya, kita sudah keluar dari Semarang. Ya, saya putuskan untuk saya tidak berhenti di Semarang untuk istirahat. Jadi saya sudah tahu perjalanan dari Semarang ke Surabaya itu seperti apa, harusnya nggak terlalu lama. Jadi saya push terus teman-teman, siapa tahu kita bisa sampai di Surabaya lebih cepat ya teman-teman gitu. Nah, untuk perjalanan sendiri mungkin dari Semarang ke Surabaya ditempuh dalam jangka waktu kurang dari 7 jam teman-teman. Ya sekitar 6 jam saya bisa lah, biasanya seperti itu. Nah tapi dengan kondisi yang seperti ini saya nggak yakin,
karena sepanjang perjalanan tadi aja saya tidak pernah nyetir lebih dari 80 km per jam. Jadi ya benar-benar kalau orang sudah capek itu kan memang tidak bisa konsentrasi ya. Tadi itu saya tidak lewat dalam kota Semarang teman-teman, tapi saya itu keluar dari Pekalongan, saya itu melambung ke arah utara kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah di sana itu ada proyek besar teman-teman, saya kurang tahu itu proyek apa ya, karena truk-truk yang masuk di sana itu banyak sekali dan lumpurnya itu benar-benar tebel teman-teman di situ ya. Untuk perjalanan sendiri ke arah Demak tidak terlalu rame ya. Di sini sudah mulai rintik lagi, tapi ya nggak terlalu kenceng sih, ya kan. Jadi saya nggak berhenti. Nanti mungkin saya berhentinya kalau memang benar-benar sudah deres gitu aja teman-teman ya. Susah juga ya, nggak ada media mode ya teman-teman ya. Nggak bisa ngomong dari helm. Jadi ya kita nanti harus voice over. Nah iya. Sekarang jam setengah 3 sih ya. Setengah 3 tapi kok mendung sudah kayak setengah 6 gitu ya. Ini masih setengah 3 sore ini mas ya. Ya saya berhenti dulu di SPBU, saya makan roti dulu. Ternyata kita sudah melewati setengah dari perjalanan. Kalau Semarang itu kan lebih panjang kayaknya ya. Surabaya Semarang, Jakarta Semarang sama Semarang Surabaya itu kan lebih panjang Jakarta Semarang ya kalau nggak salah ya. Soalnya waktunya aja kan lebih panjang juga gitu. Ini rekor sih perjalanan non-stop ini ya. Nggak apa-apa lah, kita coba. Makan dulu deh. Gas kita udah sampai di Rembang ya ternyata teman-teman. Ini jam 5.54, jadi hampir jam 6 sore ya. Nah, setelah dari Rembang ini kita langsung akan menuju ke Tuban ya, di tempat tinggal itu ya, Jawa Timur ya, dan kita asik nyetir, tiba-tiba kita sudah ada di Rembang ya teman-teman ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 6 teman-teman. Nah tadi saya di Kudus itu sempat tidur ya teman-teman ya. Nah tidurnya kali ini cukup lama, sempat ketemu SPBU, terus kemudian lihat di sebelah dekat toilet itu kok ada pohon besar dan ada tempat duduk. Nah saya nyender di situ, tiba-tiba ketiduran. Ya memang capek banget teman-teman, dan tidur kali itu lumayan, jadi saya dapat sekitar 1 jam teman-teman untuk tidur, dan cukuplah untuk nge-refresh badan saya gitu ya teman-teman ya, untuk jalan lagi. Nah saya lupa nyalain GoPro teman-teman, jadi GoPro tetap saya taruh di tas dan saya cas gitu ya. Jadi saya nggak dapat footage-nya dari arah Kudus ke arah Rembang gitu teman-teman. Jadi dari Rembang kita akan lanjut lagi ke Tuban, dan dari Tuban kita langsung aja Lamongan, Surabaya gitu teman-teman ya. Lepas dari Rembang teman-teman, saya hampir kehilangan semangat untuk melanjutkan perjalanan saya teman-teman. Jadi saya harus akui perjalanan kali ini tuh menyita banyak sekali, enggak cuman stamina tetapi juga psikisnya juga teman-teman. Jadi benar-benar sama sekali saya tidak bisa konsentrasi ya kan. Jalanannya gelap sekali, dan apa ya, bis-bis tuh antar kota itu mereka itu luar biasa ngawur teman-teman. Jadi mereka itu buka jalur, ambil jalur gitu ya, apalagi lampu saya ini kan kurang terang gitu loh, jadi saya itu juga nggak bisa ngelihat cukup jauh gitu, jadi saya harus pelan-pelan. Udah pelan-pelan gitu dilanggar dari depan, aduh sangat-sangat tidak menyenangkan teman-teman. Jadi ya kalau teman-teman mau melakukan perjalanan malam ya, jadi saya sarankan selalu pakai lampu yang proporsi teman-teman ya, jangan seperti saya ini. Teman-teman bisa ngelihat di layar teman-teman bahwa jalanan di depan saya itu gelap sekali. Akhirnya saya bisa lihat kota Rembang dari waktu malam hari ya teman-teman ya. Kalau siang hari kan di sini banyak yang tutup, tapi kalau malam hari itu lampunya juga bagus ya, banyak lampunya ya.
gelap lagi. Nah ini sudah selamat jalan ya teman-teman ya. Jam 7 malam ini 6.58 ya. Kalau dari Tugu Selamat Datang ini, Selamat Datang Jawa Timur ini ya, jarak ke Surabaya itu mungkin sekitar ya bisa dibilang 3 atau 4 jam lagi lah teman-teman. Jadi sudah nggak sejauh itulah. Dan saya happy banget sudah bisa sampai di kampung saya lagi di Jawa Timur. Meskipun kita masih belum ini ya, belum melewati Tuban gitu ya kan. Masih ada Lamongan, masih ada Gresik gitu ya, sampai kita ke arah Surabaya. Perjalanan masih jauh, tapi paling enggak saya sudah ngerti lah, saya sudah hafal rute-rutenya kalau dari sini. Harusnya nggak jauh lagi sih teman-teman. Ya, kita push forward terus. Semoga saya masih punya kekuatan buat melanjutkan lagi. Yuk teman-teman. Akhirnya kita sampai di Tuban juga teman-teman. Setelah perjalanan yang benar-benar menguras konsentrasi karena jalannya gelap dan lampu saya juga tidak ada apa-apanya ya teman-teman ya. Akhirnya bisa sampai di Tuban lagi. Seneng banget bisa menghirup udara laut di Tuban karena Tuban itu bau lautnya itu benar-benar khas sekali. Saya pengen berhenti, cuman saya tidak tahu mau berhenti di mana. Coba di depan aja lah setelah kita keluar dari sini ya teman-teman ya. Yuk jalan terus ya teman-teman ya. Sekarang sudah hampir jam 8 ya teman-teman ya. Di Tuban masih padat ini trafiknya. Tapi harusnya nggak sepadat ini. Tapi mungkin juga banyak orang-orang yang memang baru pulang kerja gitu ya. Kita juga nggak tahu ya. Sudah jam 8 teman-teman. Dan kita barusan keluar dari Tuban ya. Arah ke Lamongan sekarang. Tapi sebelum itu kita mampir dulu ke Alfamart buat ngeres-ngeres dulu ya. Sebetulnya tinggal 2 jam lagi sampai di Surabaya. 2,5 jam lah sampai di Surabaya. Cuman pantat saya sudah tidak kuat. Perlu ini ya, perlu rehat sebentar. Jadi tadi banyak sekali truk-truknya teman-teman. Jadi nggak bisa lancar dan jalannya gelap sekali. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk lihat di malam hari, mending jangan berangkat ke malam hari deh. Kecuali kalau lampunya memang benar-benar bagus ya. Udah kita ngeres-ngeres dulu ya. Saya mau beli pop mie kayaknya enak banget ini. Ayo. Di Tuban saya benar-benar sudah nyerah teman-teman. Saya sudah nggak bisa ketawa lagi. Saya itu sudah full autopilot teman-teman. Jadi kalau saya nyetir, badan saya ada di motor, tapi jiwa saya udah nggak ada di motor teman-teman. Saya cuma mengandalkan refleks, saya mengandalkan muscle memory aja untuk nyetir sampai di Surabaya. Ya itu yang terjadi kalau misalnya teman-teman nge-push diri teman-teman sampai pada limitnya. Saya kepengen berhenti, saya kepengen cari penginapan, tetapi saya bilang kepada diri saya sendiri, udah tinggal dikit lagi. Yuk kita jalan terus. Teman-teman bisa ngeliat ya di sebelah kiri itu ada truk yang berhenti teman-teman. Karena lampunya nyala saya kira dia itu jalan. Ternyata dia berhenti dan apa akibatnya saya hampir kelindes truk. Sekarang sudah jam 10.46 ya teman-teman ya. Kita hampir berapa? 23 jam ya. Jadi kita sudah menempuh sekitar 1012 km dengan sisa bensin tinggal 1 strip. Ya. Thank you banget teman-teman buat yang sudah join di channel kita gitu ya. Dari hari pertama yang penuh dengan insiden gitu ya, lalu kemudian kita bisa ke Jogja, kemudian dari Jogja ke Bandung ya kan, kita juga nemuin Grey Morning di Bandung, lalu jalur macet di Nagrek, kemudian chillnya Jakarta, dan kemudian kita bisa enduran sampai di Surabaya dengan selamat dan tidak kekurangan sebab apapun. Thank you ya buat teman-teman yang sudah join sama saya. Buat yang pertama hadir di channel saya, halo saya Yeri, boleh ya dibantu dengan subscribe ya. Buat yang sudah lama juga bisa bantu untuk
like dan komen di bawah ya, nanti saya pasti balas aja. Yaudah gitu aja teman-teman, thank you buat hari ini. Saya sudah capek dan saya ingin istirahat ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yuk, bye bye.